ini, Saudara, masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berakhir jika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Namun, Presiden menyebut pelonggaran baru akan dilakukan jika penularan COVID-19 rendah. Kemarin Indonesia bahkan kembali mencatatkan angka kematian akibat COVID-19 tertinggi tidak hanya di tanah air tapi di seluruh dunia dengan 1.338 orang meninggal dunia. Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. Jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini. Sinyal kuat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat disampaikan Presiden dalam forum arahan virtual kepada para kepala daerah yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin malam. Presiden meminta para kepala daerah fokus dan bertanggung jawab mengendalikan pandemi di daerah. Pasalnya, penularan varian baru COVID-19 membuat akhir pandemi di tanah air sulit diprediksi. Akhir dari pandemi ini belum bisa diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian Delta. 3 hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru lagi, dan ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang. Senin kemarin tercatat 34.257 penambahan kasus baru positif COVID-19 di tanah air dan 1.338 orang meninggal dunia. Ini menjadi angka kematian tertinggi tak hanya sepanjang sejarah pandemi di tanah air, tetapi juga menjadi angka kematian harian tertinggi di dunia. Meski kemarin angka kasus harian tapak menurun drastis, sejatinya temuan kasus positif jumlahnya sebanding dengan jumlah tes yang dilakukan. 16 Juli, 179.216 orang yang dites, ditemukan 54.000 kasus positif. 17 Juli dari 188.551 orang yang dites, ditemukan 51.952 kasus positif. 18 Juli dari 138.175 orang yang dites, ditemukan 44.721 kasus positif. Dan 19 Juli, kasus harian memang turun menjadi 34.257, namun jumlah orang yang dites terendah dalam 2 pekan, yakni hanya 127.461 orang. Epidemiolog menilai situasi ini masih berbahaya jika PPKM darurat tidak diperpanjang. Dari sisi tes positivity rate kita yang terus meningkat ini menunjukkan situasi masih mengkhawatirkan. Dan kalau kita tidak perpanjang artinya berbahaya. Kemudian kalau dikatakan PPKM ini gagal, saya tidak setuju. Ya, kasusnya memang meningkat ya, karena ini namanya juga mau titik jenuh akan meningkat memang. Nah, namun stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM darurat ini. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai harus ada evaluasi jika PPKM darurat akan diperpanjang, karena aturan saat ini memberatkan masyarakat. Kalau situasinya seperti ini, kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft. Umpama softnya itu gini. Makannya boleh, nggak boleh aja. Warung boleh makan. Tapi kita akan kasih peringatan, kalau kamu ngayal tak cabutkan, enak itu. Sebelumnya, Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat meminta maaf
jika pelaksanaan PPKM darurat belum maksimal. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Permohonan maaf Luhut ternyata juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir. Kami Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Karena sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percayalah, dengan segala kekuatan yang kita punya baik secara korporasi maupun juga yang dinamakan tadi pelayanan publik, kita berusaha sekeras-kerasnya. Untuk mengatasi tekanan ekonomi masyarakat akibat PPKM darurat, pemerintah memastikan akan menambah anggaran perlindungan sosial senilai 39,19 triliun rupiah. Anggaran itu meliputi bantuan beras 10 kg kepada 18,9 juta keluarga penerima manfaat, juga bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah harus menjamin bantuan sosial dan bahan pokok yang disiapkan benar-benar tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan dan bukan menjadi bahan bajakan di atas penderitaan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.